Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dengan apa kami membalas semua yang sudah kami terima hari ini. Selain kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Engkau yang urapi hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kami mau terus berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami semakin hari, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya urapan yang baru dicurahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati saat teduh yang indah hari ini. Kami percaya hanya tenang dalam hadirat Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan, katakan pujian dan
persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh.
engkau berada saat ini, mari buka hatimu untuk Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Kami menikmati Engkau Tuhan. Hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Mari sama-sama nyatakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku jalan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku ku mau persembahkan hanya padamu. Oh, hanya bagimu Tuhan. Oh, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapakku. Engkau baik, sangat baik. Oh, dalam hidup setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu suci, nama-Mu nama yang berkuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, sanggup memberikan penghiburan bagi setiap hati kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Oh, ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami adalah persembahan bagi-Mu. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Menyembah Allah yang kudus. Menyembah Allah yang suci. Kanaralama shandaralama karalama karalama. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Selain Kau Bapa, mari sama-sama nyatakan, ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Tiada lagi yang berharga di
ini kami tahu ketika kami menjadi penyembah yang sejati, kami harus jaga hati kami. Kami tahu Tuhan ketika hidup kami mau menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti bukan cuma sekedar sikap kami, bukan cuma sekedar keadaan kami ketika kami datang menyembah Tuhan, tapi di keseharian hidup kami. Kami mau kembali introspeksi lagi hidup kami Tuhan. Apakah hidup kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan? Kami mau akui tanpa Tuhan kami tidak sanggup untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu biar menegur setiap kami. Bukan cuma anak-anak-Mu, bukan cuma sekedar hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, tapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami hari lepas hari kami mau diubahkan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman itu tertabur di dalam hati kami mau gemburkan hati kami mau diubah oleh Tuhan Yesus. Kami percaya firman ini akan memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, saya yakin dan percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat hidup setiap kita. Biar hidup kita menjadi penyembahan, biar hidup kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang Tuhan tidak kasih buat hidup setiap kita? Saya percaya semuanya. Matius 6 ayat 33 berkata, ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Semua bonus-bonusnya pasti diberikan dalam hidup setiap kita. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan melihat itu menjadi sesuatu yang baik, pasti Tuhan tidak tahan untuk memberikan dalam hidup setiap kita. Buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, sama-sama hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan dari Amsal 26 ayat yang ke-27. Amsal 26 ayat yang ke-27, satu firman yang coba untuk menegur hidup kita, supaya hidup kita hari lepas hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kitab Amsal ini Bapak Ibu Saudara dituliskan buat setiap kita, ini adalah nasihat demi nasihat. Untuk hidup kita bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi. Amsal 26 ayat 27 berkata untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Saya ulangi sekali lagi, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Ketika kita coba renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, sederhana saya cuma mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan ada dari antara kita yang punya niat yang jahat kepada orang lain. Sekalipun menyakitkan kita, sekalipun mungkin itu tidak menurut kedagingan kita, harusnya kita balas. Kalau perlu kita balas dengan lebih jahat lagi. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, janganlah kita merancangkan sesuatu yang buruk buat orang. Karena ketika kita merancangkan sesuatu yang buruk buat orang lain, hal itu yang akan kembali menimpa kepada setiap kita. Apa yang kita takarkan untuk orang akan ditakarkan kembali kepada hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar dalam hidup ini seringkali persoalan masalah yang terjadi dalam hidup setiap kita, dosa yang hari ini sedang mengintai hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara, tidak berkutat dari hal-hal yang tidak jauh-jauh kok sebetulnya dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kalau membunuh, mencuri, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya setiap engkau yang melihat tayangan ini, yang ikut dalam saat teduh ini, ketika kita mengikuti saat teduh dengan rutin ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita jaga hubungan kita sama Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita sudah diperbaharui. Kalau masalah membunuh, mencuri kita tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini pertanyaannya, adakah dari hati kita yang masih perlu dimurnikan lagi? Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini PR dari setiap kehidupan kita. Tidak terkecuali yang lagi ngomong ini Bapak Ibu Saudara. Adakah hati kita sudah benar-benar jadi hati
penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya pelajari dalam hidup ini Bapak Ibu, seringkali kedengkian itu yang hari ini masih sulit kita keluar dari dosa ini. Iri hati, kedengkian, ini yang seringkali masih sulit Bapak Ibu Saudara. Dan ayat firman Tuhan di Amsal 26 ayat ke-27 mengatakan, jangan sampai kita merancangkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Karena itu akan kembali menimpa kepada diri kita sendiri. Saya pelajari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, enggak tiba-tiba orang itu tiba-tiba jadi jahat itu enggak Bapak Ibu Saudara. Orang enggak ada apa-apa tiba-tiba bisa jadi orang yang jahat banget, enggak. Itu dari habitnya sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Satu hari demi satu hari. Ketika kepahitan kita tumpuk, kepahitan kita tumpuk, kepahitan kita tumpuk, kepahitan. Akhirnya endingnya pecah Bapak Ibu Saudara. Kita jadi orang yang benar-benar jahat banget jadi orang. Orang itu enggak tiba-tiba bisa mikir hal yang jahat itu enggak. Dimulainya dari mana? Saya belajar cuma sederhana. Awalnya dimulai dari sikap yang enggak mau kalah. Ketika kita lihat orang kita enggak mau kalah sama orang lain. Wah itu mulainya dari situ. Ketika kita sudah enggak mau kalah sama orang lain akan timbul kita iri hati sama orang itu. Kok orang itu bisa ya kayak gitu ya? Kok dia bisa? Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Kok dia bisa ngalahin saya? Mulai iri hati. Setelah tidak mau kalah, muncul iri hati. Ketika iri hati itu kita tidak maintain Bapak Ibu. Ketika kita biarkan iri hati itu ada dalam hati setiap kita, akan timbul niat jahat. Oh kalau dia kayak gitu saya harus balas dia. Kalau dia bisa lakukan itu, oh saya tidak mau kalah. Saya harus, gimana ya caranya menjatuhkan orang itu? Mulai kepikiran. Ya tahu Bapak Ibu Saudara, kita enggak tiba-tiba langsung jatuhkan orang itu, enggak Bapak Ibu Saudara. Mulainya dari niat dulu. Kita punya niat dulu, kita mikir dulu Bapak Ibu Saudara. Gimana ya caranya jatuhin orang ini? Ketika hal itu sudah kita godok, kita matengin Bapak Ibu Saudara, tibalah di satu hari kita mengeksekusi apa yang di pikiran kita berbuat jahat. Nah, pertanyaan saya hari ini kita sampai di mana Bapak Ibu Saudara? Kita sampai di mana? Adakah kita hari ini mulai dari jadi orang yang tidak mau kalah? Atau kita hari ini ketika lihat orang kita sudah mulai iri? Terusin Bapak Ibu. Kalau engkau terusin, satu hari engkau bisa benar-benar berbuat jahat. Ketika engkau sudah berbuat jahat, engkau baru, kok aku bisa ya ngelakuin hal kayak gini ya. Itu karena hari lepas hari kita tumpuk terus kepahitan ini, kita tumpuk terus iri hati ini, kita tumpuk terus. Kalau hari ini engkau sudah ada di taraf di mana engkau sudah tidak mau kalah sama temanmu, ayo mulai kembali kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Mulai kembali kita introspeksi lagi diri kita. It's okay kalau orang mau lebih menang dari kita, it's okay Bapak Ibu. Belajar hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menerima. Kalau orang itu lebih baik daripada hidup kita, it's okay. Kita tidak tahu perjuangannya dia kayak apa Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita sudah ada di taraf, kita mulai iri sama teman kita. Stop sampai di situ. Kalau kita terus-terusin Bapak Ibu Saudara, akhirnya hal jahat terjadi. Dan hal jahat itu tidak berhenti sampai kita jatuhin orang Bapak Ibu Saudara. One day engkau juga akan dijatuhkan oleh orang. Hari ini coba belajar, introspeksi kembali hidup kita. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini belajar Bapak Ibu Saudara. Orang jahat akan kembali sendiri dengan kejahatannya. Belajar jadi orang jangan iri hati. Karena orang yang iri hati itu merugikan dirinya sendiri. Kalau orang iri sama kita Bapak Ibu Saudara, biarin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau sampai orang itu iri sama kita, berarti ada dari hidup kita yang lebih daripada orang itu. Biarin Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sampaikan pembalasan itu haknya Tuhan. Orang kalau dasarnya sudah tidak baik, mau dipindah kemanapun, dia pasti bikin masalah di mana-mana. Jangan pakai tangan kita balas orang itu. Biar dia mendapat ganjarannya sendiri. Saya satu hari Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan saya Bapak Ibu Saudara, pelayanan saya yang masih baru ini Bapak Ibu Saudara. Satu hari Bapak Ibu Saudara ada orang fitnah saya. Ada orang fitnah saya dengar dari orang, orang itu fitnah saya, katain saya gini. Tapi ketika saya pikir-pikir, saya dikatain sama orang kayak gitu buat saya ya tak pikir-pikir juga enggak ada ruginya lah buat saya. Saya mau bales juga enggak ada untungnya juga. Saya biarin aja Bapak. Tak biarin aja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya Bapak, orang itu bermasalah dengan orang lain dan akhirnya orang itu ketendang sendiri. Tanpa saya perlu menendang orang itu, dia akan
dia akan jatuh dengan sendirinya. Percaya sama saya, Bapak Ibu Saudara sekarang mulai lihat ya, teman-temannya Bapak Ibu Saudara yang orangnya nyebelin ya, diemin aja. Nanti nek bahasa saya, gelundung-gelundung sendiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tidak perlu kotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Saya yakin dan percaya pembalasan itu haknya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini belajar jadi penyembah yang sejati. Hari ini menjadi penyembah di mana hatimu murni di hadapan Tuhan. Berkenan murni di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6 setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara, ada nomor yang ada di bawah ini. Engkau boleh taruh pergumulan doamu, saya yakin dan percaya engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, biar hati kami murni di hadapan Tuhan. Dan biar hidup kami hari lepas hari kami belajar untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan satu sekolah yang cuma 1 tahun atau 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi di setiap perjalananmu, asal engkau punya hati yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya engkau dimampukan untuk semakin berkenan di hadapannya. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus menyertai, memimpin, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.